Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgi Farezi dengan NIM D1D021066. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa, Kokmara, Kabupaten Takalar, sebagai tugas dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Apa itu kawasan terdegradasi? Kawasan terdegradasi adalah kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan alaminya akibat aktivitas manusia. Contohnya penebangan hutan secara besar-besaran, pembuangan limbah industri, pertambangan, dan sebagainya. Dalam, dalam konteks kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, terdegradasi dapat berarti hilangnya habitat alami satwa liar akibat perambahan hutan atau penangkapan satwa liar secara ilegal. Faktor-faktor degradasi. Yang pertama, ada perambahan hutan. Perambahan hutan terjadi ketika hutan ditebang atau digunduli untuk mengubahnya menjadi penggunaan lahan lain, seperti perkebunan, pertanian, pemukiman, atau kegiatan industri. Aktivitas penebangan liar yang tidak terkendali. Aktivitas penebangan liar yang tidak terkendali dan penebangan hutan yang tidak berkelanjutan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap ekosistem hutan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan, termasuk yang dilindungi, serta mengurangi kemampuan hutan untuk menyimpan karbon dan mengurangi efek pemanasan global. Yang kedua, ada pembukaan lahan untuk pertanian. Pembukaan lahan untuk pertanian melibatkan penghilangan vegetasi asli seperti hutan atau padang rumput untuk memberi ruang bagi lahan pertanian baru. Biasanya, metode ini melibatkan pembakaran lahan untuk membersihkan vegetasi yang ada. Namun, metode ini seringkali tidak berkelanjutan dan menyebabkan kerusakan yang parah terhadap lingkungan. Praktik pertanian yang merusak meliputi erosi tanah yang parah, hilangnya kesuburan tanah, degradasi tanah, pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiga, ada penangkapan satwa liar secara ilegal. Penangkapan satwa liar secara ilegal adalah kegiatan memburu, menangkap, atau mengambil spesies hewan liar dari habitat alami tanpa izin atau melanggar hukum yang ada. Ini seringkali dilakukan untuk memperoleh bagian-bagian tubuh hewan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar ilegal, seperti kulit, tanduk, gading, ataupun bulu. Praktik ini menyebabkan penurunan populasi spesies yang terancam punah, kerusakan ekosistem, dan merusak keseimbangan alami dalam komunitas satwa liar. Selain itu, perdagangan satwa liar ilegal juga merupakan ancaman terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati secara menyeluruh. Mengenal kawasan terdegradasi dan pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa, Kokmara, Kabupaten Takalar. Perjalanan Suaka Marga Satwa Kokmara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Kondisi kawasan hutan yang telah terdegradasi perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Penelitian ini dilakukan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kokmara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan dilakukan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan Agustus 2017. Dalam penelitian ini, digunakan metode penafsiran foto udara atau citra
untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Kemudian dilakukan analisis data lanjut. Analisis foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Teknik analisis data terbagi menjadi 2 tahap, yaitu teknik analisis awal, kemudian teknik analisis lanjutan. Dalam teknik analisis data awal, interpretasi citra penginderaan jarak jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait dengan luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat serta kerusakan yang terjadi beserta penyebabnya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini, dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting. Hasil yang didapat dari identifikasi foto udara atau citra adalah sebagai berikut, yaitu luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara di Kabupaten Takalar seluas 289,84 hektar. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Karakteristik objek pada citra dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Dari hasil identifikasi, dilakukan digitasi secara on-screen, sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara di Kabupaten Takalar. Inventarisasi tegakan secara langsung menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk peta ukur atau plot, di mana pada penelitian ini digunakan 4 peta ukur atau 4 plot. Peta 1 memiliki luas 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot, dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada di peta 1 antaranya Marasikapa atau Vitex pubescens, kemudian ada Marapao atau Mangifera sp, bambu, dan lain-lain. Peta 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta 2 memiliki luas sebesar 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot, dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada di peta 2 antara lain Jabon, Marasikapa, bambu, Marapao, dan lain-lain. Peta 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Kemudian peta 3 yang memiliki luas sebesar 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot, dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Peta 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan yang sama, yaitu pengkayaan tegakan. Pada peta 4, yang memiliki luas sebesar 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot, dengan peta ukur lingkaran
seluas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada di peta 4 antara lain mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan sebagainya. Peta 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem yang masih sama, yaitu pengkayaan tegakan. Kemudian dilakukanlah analisis lanjutan. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan marga satwa. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Kemudian masuk kepada upaya pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Seperti yang telah kita bahas di hasil sebelumnya, pemulihan yang dilakukan di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara adalah pengkayaan vegetasi. Beberapa upaya pemulihan ekosistem yang telah dilakukan antara lain adalah penanaman kembali jenis-jenis pohon yang telah ditebang, penghijauan lahan kosong, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, juga dilakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas manusia di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Kesimpulannya, yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah sebesar 289,84 hektar. Kemudian luas lokasi yang terdegradasi, kemudian luas total lokasi yang terdegradasi dari hasil pengukuran sebesar 122,65 hektar. Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa peta 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait dengan kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Saya Virgi Farezi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, 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 wow. Nah, biar aku ngomong dari tadi nggak terekam ya, Pak.